Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdhah. Ashabul fadilah, hadaratul muhtaramin, min dzurriyyatil marhum wal maghfurlah Mbah Kyai Ihsan Dahlan rahimahullah, hadratus Syekh Ki Haji Bushrul Karim Abdul Mughni, hadratus Syekh Kyai Haji Agung Sultan Agung Agus Sultan Agung hafizahullah biriayatih, hadratus Syekh Kyai Haji Agus Ujang Ihsan azallahu bi'izzih, Kyai Haji Agus Bakri Abdul Aziz ayadahullah ta'yidih, Kyai Haji Agus Manhijul Indan asallallahu karami, para pengurus Nahdlatul Ulama yang hadir, Kyai Haji Abdul Nasir Badrus, Kyai Haji Ma'mun Jazuli, Kyai Haji Reza Sahlan, dan Akhil Aziz Al-Mukarram sahibi wa rafiqi wa rahimi Kyai Haji Mahin di satu kelas. Muka tuan ini kok nggih padahal. Kalau 70 kali pun cucu sudah 10, cucu paling tua sudah S2, lagi S2. Akhil Azizil Muhtaram, Bapak dipanggil Bapak masih nom. Mas Emil Gardak sahalallahu amrah wa yaqdi hawaijah wa yuballu maqasidah ala ridallah min dunya wal akhirah. Para punyai yang saya hormati, sadati wa sayyidati, anisati ashabi wa zumalai, abnai wa banati ayyuhal hudur. Untuk pertama kalinya di awali marrah saya silatul arham dengan al-usratil aliyaqah wan nabilah dzurriyyah Mbah Kyai Ihsan Dahlan Jampes. Insyaallah silatul arham ini ala barakatillah. Amin. Lana jami'an insyaallah. Bi barakati wa bi karamati Syekh Ihsan. Amin. Sahalallahu umurana jami'an. Amin. Balik maqasidana wa hawaijana. Amin. Maqasid dunya wal akhirah. Amin. Pesantren merupakan al-hisnul hasin, benteng yang kokoh yang mempertahankan ta'alim ad-din islami, prinsip-prinsip ilmu keislaman. Dulu Belanda melarang pribumi, terutama yang beragama Islam, sekolah. Beda dengan Inggris. Kalau Inggris menjajah, mendidik masyarakatnya. Malaysia, Brunei, Singapura, merdeka pinter. Belanda, Prancis, Itali, yang jajah itu, masyarakatnya harus bodoh, nggak boleh pinter. Kecuali yang beragama Kristen, kecuali yang Cina, atau sedikit turunan Arab, turunan Yaman, turunan India boleh sekolah. Yang asli pribumi beragama Islam tidak boleh pinter. Tahun 1901, tahun 1901, Belanda merubah kebijakan. Pribumi Muslim boleh sekolah, dibuka pintu sekolah. Nah, orang-orang yang nantinya akan menjadi kader Muhammadiyah
sekolah. Muhammadiyah belum lahir, belum. Muhammadiyah lahir tahun 12. Yang nantinya akan menjadi kader Muhammadiyah menerima sekolah, masuk sekolah Belanda. Maka Muhammadiyah berjasa besar. Jasa agung Muhammadiyah itu apa? Menjaga iman dan Islamnya orang Islam yang kerja di kantor Belanda, di kota-kota. Itu tidak murtad, dijaga oleh Muhammadiyah. Orang Islam yang kerja di kantor Belanda bukan murtad, itu menjagani Muhammadiyah. Nah, kiai-kiai yang nantinya akan jadi NU, Belanda membuka pintu sekolah, malah haram sekolah Belanda. Jangan kiai lama, ayah saya baru wafat tahun 90, haram sekolah. Nulis dari kiri, haram dari kanan nulis tuh, jangan dari kiri. Pakai celana pendek nggak boleh, laki-laki apalagi perempuan. Celana pendek nggak boleh, kecuali masih kecil. Sekolah SD nggak boleh. Pakai dasi haram, pakai celana haram, tidak pakai kopiah, tidak sah jadi saksi nikah. Itu ayah saya belum nggak kuno banget ya, baru apa tahun 90-an. Ya Allah, saking bencinya pada Belanda, kiai-kiai menolak sekolah Belanda, lari ke kampung-kampung, ke desa-desa, menjaga, merawat tafakuh fiddin. Gak urusan dengan orang Islam kota. Yang penting, kata kiai, kita jaga tafakuh fiddin, pemahaman agama yang asli, yang benar, yang orisinil, kita jaga, kita rawat. Karena tanpa dasar pemahaman yang benar, pemahaman yang rojeh dalam agama, tidak mungkin orang bisa beragama dengan benar kalau pemahamannya tidak rojeh, tidak mutafaqih. Maka kiai-kiai membangun pesantren, yang penting mendalami ilmu agama. Gak penting ngurusi wong kota, itu penting. Ngurusi Belanda orang gak penting. Yang penting ngurusi ta'lim Islam. Maka para ulama, para kiai pesantren berjasa besar melanjutkan, meneruskan, melestarikan ulumuddin Islam yang dulu dimulai oleh para ulama, para tabi'in, tabi'in dan seterusnya. Hadirin saya hormati, para sahabat itu berjasa besar menyebarkan agama Islam sampai ke berbatasan India, Qutaibah bin Muslim, sampai ke Maroko, Afrika Utara, Pol, Uqbah bin Nafi', wafat di Aljazair, di Basra. Sahabat berjasa besar menyebar luaskan agama Islam. Yang ke Mesir Amr bin As, yang ke Syam Muawiyah, yang ke Yaman Mu'adz bin Jabal, dan seterusnya. Tapi yang mengisi keilmuan agama Islam para ulama, tabi'in dan tabi'in malah sing ngisi keilmuannya, bukan menyebarkan, memperluas, bukan. Yang perluas wilayah Islam para sahabat, tapi yang mengisi peradaban, thaqafah, hadarah, kemajuan ilmu Islam para ulama, para tabi'in terutama. Waktu zaman sahabat, zaman Kanjeng Nabi, sahabat, Quran itu tidak ditulis karena mengandalkan hafalan. Semua sahabat hafal Quran, gak butuh tulisan. Tidak ada satu sahabat pun yang mempunyai tulisan Quran sempurna, gak ada. Sahabat A tulisan dua Baqarah karo Yasin, sahabat B dua tulisan surat Yusuf karo surat Maryam, sahabat C dua tulisan apalah surat Hud atau Ibrahim. Gak ada satu sahabat pun yang mempunyai tulisan Quran sempurna. Dan alhamdulillah sampai An-Nas, betul nonton. Kenapa? Karena mereka mengandalkan hafalan, cerdas hafal.
niru apa katakan Nabi, masalah ini pas rekon Nabi lah. Tapi setelah agama Islam berkembang kemana-mana, baru butuh tulisan. Maka Sayyidina Umar mulai menulis, mulai memerintahkan bikin tim penulis Quran, dipimpin oleh sahabat Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, Ibn Mas'ud, Ibn Abbas, Sayyidina Ali, Muawiyah. Tapi masih bercerai-berai. Finalnya ketika Khalifah Utsman bin Affan. Mulai final, satu. Standarnya satu, yang lain dibakar supaya tidak ada perpecahan, perbedaan antara satu sama lain baca Quran. Nanging tulisan Al-Quran ketika zaman Sayyidina Utsman, kalau gak ada fotokopinya, orang itu diwajib. Tulisan Arab yang buatan sempurna, titik mawon betul wonten. Ini betul macam buatan geriau kalau gak ada fotokopinya. Orang semua coklo, semua cok. Kata kayak barokah lah kalau simpen. Mulai ada titik, sehingga titik nukat al huruf supaya wong semua tulisan Arab. Mulai gawe titik, namanya bukan sahabat, bukan Abul Aswad Ad-Du'ali. Siapa? Itu wadi'un nukat al huruf. Ba titik siji ngisor, ta titik dua dhuwur, ta titik tiga dhuwur, jim titik tengah siji, ha non titik, kho titik tiga satu di atas. Dulunya yang di mushaf Utsman, ba ta nun ya sama. Ayo coba kalian. Karena mereka mengandalkan hafalan, gak mengandalkan tulisan. Sasampunipun wonten titik, mulai orang melek mudah baca Al-Quran, masih banyak yang salah, bingung baca tulisan Quran, masih belum sempurna. Maka yang menyempurnakan tulisan Arab dengan harokat, fathah, domah, kasroh, fathaten, domaten, kasroten, tasdid, sukun, Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, orang Farhad. Farhad mana ya, Asia Tengah lah, bukan orang Arab. Tadi Abul Aswad Du'ali yang bikin titik, bukan orang Arab, bukan orang Arab, orang Ajam. Wafat tahun 62 Hijriah. Imam Khalil sehingga harokat, bukan orang Arab. Wis ono titik, ono harokat. Masih banyak orang baca Quran pelendang-pelendong. Pemain sebutan ngajarin pesantren, khutbahnya enak, ceramahnya enak, bisa ngetoket dari Quran berantakan. Maka ada ulama yang berjasa besar menggagas ilmu tajwid di tilawatil Quran, memperbaiki baca Quran. Itu Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam, bukan orang Arab. Wafat tahun 224 Hijriah. Baru ada tajwid. 200 tahun 200 Kanjeng Nabi wafat 200 tahun baru ada tajwid, idhar, idgham, iqlab, ikhfa, qalqalah, mad lazim, majaiz, mad tabi'i. Paham betul? Itu perkembangan ilmu tuh, perkembangan ilmu. Oh. Ada lagi. Suatu ketika ada orang baca Quran, wa anna allaha bari'um minal musyrikin wa rasulih. Allah tidak melindungi orang musyrik dan tidak melindungi Rasulullah. Salah. Bahasa yang benar, anna allaha bari'um minal musyrikin wa rasulah. Allah tidak melindungi orang musyrik dan Rasulullah pun tidak melindungi orang musyrik. Baca warasulah. Kalau warasulih sama-sama tidak dilindungi oleh Allah. Tapi kalau warasulah sama-sama tidak melindungi orang musyrik bersama Allah Rasulullah. Lahirlah ilmu nahu. Baru ada cerita terminologi mubtada, khobar, fa'il, maf'ul dan seterusnya. Sekitar tahun 170-an yang menggagas ilmu nahu Imam Amr bin Qumbur, yang terkenal panggilan nama Imam Sibaweh, bukan orang Arab. Singgawe nahu Arab, tuduh Arab.
menyelidiki keindahan bahasa Al-Quran, mengandung nilai-nilai ma'ani, mengandung penjelasan yang sangat jelas, bayan, mengandung bagaimana caranya Quran, indahnya bahasa dalam Quran. Lahirlah ilmu balaghah yang mengandung 3 ilmu: ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu badi'. Yang menggagas Amr bin Ubaid, orang Mu'tazilah. Madhabnya Mu'tazilah ini, bukan orang Arab. Paham boten? Nah, yang orang Arab ini saya tunjukkan yang orang Arab. Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi' bin Musayyab bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Abdul Muttalib. Imam Syafi'i ini Arab ini. Lahir kota Gaza, Palestina yang sedang digempur oleh Israel. Lahirnya Imam Syafi'i di Gaza. Tahun 150 lahirnya. Wafat tahun 204. Jadi usianya hanya 54 tahun, masih tua. Ada orang usianya panjang tapi sempit, ada yang usia pendek tapi jembar. Imam Syafi'i 54, Imam Ghazali 55, bapaknya Gus Dur Kiai Wahid Hasyim 39, sudah menjadi anggota panitia inti persiapan kemerdekaan Indonesia. Wafat umur 39. Seperti saja ini, Pak, usia panjang tapi sempit, lumayan pilkada suara 1 lah. Milih Bu Khoifah rupanya milih. Lumayan. Gak ada barokah nopo-nopo. Tegawan umur. Bon. Imam Nawawi 45. Imam Nawawi mau nikah. Imam Ghazali nikah. Syafi'i nikah. Imam Nawawi 45. Imam Suhrawardi 37 38. Suhrawardi. Walhasil banyak ulama usianya pendek tapi barokah. Imam Syafi'i suatu ketika menerima surat dari Gubernur Abdurrahman Al-Mahdi, Gubernur Transoksania, Mawaro An-Nahr, sekitar Afghanistan, Uzbekistan, sekitar itulah. Sebelah sananya Bengawan, namanya Mawaro An-Nahr, Transoksania. Gubernur Abdurrahman Al-Mahdi kirim surat datang Imam Syafi'i. Dibaca, isinya, Imam, saya ingin paham syariat Islam dengan benar. Gimana caranya? Imam Syafi'i memanggil muridnya, namanya Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Rabi'. Naktub ar-risalah. Kita nulis surat. Jawab pertanyaan gubernur. Ayo, naktub ar-risalah. Imam Syafi'i ngendikan, Rabi' nulis. Akhirnya surat Imam Syafi'i, risalahnya Imam Syafi'i berjumlah 300 halaman. Moga-moga masih ono kiai Kediri nggawe surat ilmiah 100 halaman, 100 wis. Isinya gimana isinya? Nah, ini isinya singkat, kalau mau panjang lebar detail 2 tahun 4 semester ini. Gubernur, kalau panjenengan pengen paham syariat Islam, pertama harus paham Al-Quran. Ayat Quran tidak satu tipe, di beberapa tipe. Ada ayat muhkamah, sudah jelas, qul huwallahu ahad, jelas sudah, gak usah tafsir, gak usah takwil. Ada ayat mutasyabihah, belum jelas. Aula mastumun nisa, suami istri punya wudhu senggolan batal. Apa itu senggolan? Kata Imam Malik, kalau syahwat batal, kalau enggak. Kata Imam Hambali, kalau saling, saling musyarakah gitu, saling memeluk, merangkul, batal, kalau enggak. Kata Imam Abu Hanifah, suami istri punya wudhu, ciuman, sengaja, syahwat, buat batal, asal tidak yang satu. Putus yang satu. Asal tidak yang satu, buat batal. Sengaja ciuman, syahwat, sengaja, buat batal, asal bukan yang satu. Masalah Abu Hanifah. Kalau Syafi'i, senggolan,
sengaja nggak sengaja, syahwat nggak syahwat, batal. Panjenengan kalau Syafi'i mau bisa ketawaf, batal terus. Sengkulan terus ke Mesir, sengkulan ke Ramadan, batal terus. Mau betul pindah madhab. Itu namanya ayat mutasyabihah. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Wajib taat pada Allah, wajib taat Rasulullah, nggak bisa ditawar, absolut. Wa ulil amri minkum, wajib taat pada pemerintah dengan syarat, betul mutlak, betul muqayyadah, dengan syarat kalau pemerintahnya baik. Kalau nggak baik jangan taatin. Bila perlu demo. Namanya ayat muqayyadah. Kalau atiullah ati rasul namanya mutlaqah. Kalau wa ulil amri minkum muqayyadah. Ada ayat ammah dan khassah. Perintah sholat umum, siapa saja, di mana saja, yang kaya miskin, yang pintar, yang bodoh, yang pejabat, yang rakyat, wajib sholat 5 waktu. Perintah perang kalau lagi perang. Dan ini kalau orang kalau ngaji usul fikih, kalau ngaji ini dikira perintah perang bodoh, kalau perintah sholat lagi aman barang ini ngebom, betul perang. Ini di Kediri wonten terus betul. Ada terus nggak? Nggak ada. Di Cirebon ada, Indramayu ada, Cirebon namanya Syarifuddin, Indramayu namanya Mu'adzam, Pemalang namanya Umar Patek atau Hisyam Bawazir, kalau Geringging Batang namanya Dulmatin, kayak itu tukang becak gitu ya. Jember Amin Rojab, apa Jember apa Situbondo itu, Bondowoso Amin Rojab itu. Surabaya ada, Banten Imam Samudra, Lamongan Amrozi, Ali Gufron, Ali Mukhlas, Imron. Jaringan ini Afghanistan, Filipina Selatan, Palu Sulawesi Tengah, Bima, Sumbawa, Beko. Itu jaringannya itu. Tegal Muhammad Ali, namanya Muhammad Ali kalau Tegal. Kuningan Saifuddin. Alhamdulillah gak ketinggalan. Cirebon wonten, Indramayu wonten, gak ketinggalan teroris. Ada yang internasional, antusan ini masih di penjara Guantanamo di Amerika, dari Cianjur, namanya Hambali, teroris yang internasional dari Cianjur. Alhamdulillah gak ketinggalan kita ini. Internasional loh, gak sembarangan. Bon, nih kalau nggak paham usul fikih, dikira perintah perang podo karo perintah sholat. Walladzina hajaru wajahadu fi sabili wa udu fi sabili. Betul nggih? Wa qatalu wa qutilu law kaffir an sayiatihim wa jannatin tajri min anhar. Ayo keluar dari rumah, jihad fi sabilillah. Kamu membunuh atau kamu yang mati, surga balasannya. Dikira podo karo perintah sholat, siapa saja, kapan saja, di mana saja. Boten itu khasah. Ada dari ayat hakiki dan ayat majazi. Yang majazi yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangannya orang kafir, bukan tangan. Allah nggak punya tangan. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali ikram. Semua di muka bumi ini akan punah kecuali mukanya Allah, wajahnya Allah, bukan wajah. Allah nggak punya wajah, zatnya. Wajah rabbuka wal malaku saffan saffa. Nanti di mahsyar malaikat baris saffan saffa. Wajah rabbuka, Allah datang periksa barisan. Apel bendera merah putih pagi Senin apa? Inspektur upacara apa? Yang datang bukan Allah, yang datang amru rabbik, perintahnya yang datang. Wajah rabbuka ay wajah amru rabbik, namanya majaz. Ada ayat nasikhah dan mansukhah. Itu kata Imam Syafi'i dalam suratnya kepada Gubernur Abdurrahman Al-Mahdi. Sudah paham Quran seperti itu masih belum cukup, harus paham hadis. Hadis ada mutawatir, mana yuhtamul fil kidbul khata'. Hadis yang nggak mungkin salah, nggak mungkin bohong. Yang kedua, hadis masyhur terkenal. Yang ketiga, hadis aziz yang bernilai. Yang empat, hadis ahad.
Kenapa harus hadis? Kenapa? Karena Quran perintah sholat, aqimus sholah, yuqimunas sholah, aqimus sholah, aqamus sholah, ping suwita kali, 62 kali berbicara tentang iqamus sholah ini. Tapi Quran tidak menjelaskan berapa kali sholat itu, namanya apa sholat itu. Betul-betul Quran, betul-betul. Sholat itu 5 kali, namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ini Quran wonten niku. Sing jawab wonten ora tau maca Quran berarti. Jawab wonten. Macane mah kulhu, falaq, nas, al-fatihah, alif lam mim, tahlil, berkat. Silakan baca Quran, gak akan ketemu, gak ada ayatnya. Sholat itu 5 kali, namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Betul wonten. Coba, padahal penting sekali sholat. Perintah sholat sampai 62 kali, tapi gak dijelaskan berapa kali. Oh, di hadits wonten. Furidat alaikum khamsu maktubat, az-zuhr wal asr wal maghrib wal isya wal fajr. Hadis Quran betul wonten. Ya Allah. Jadi harus pakai hadis. Banyak sekali hal-hal yang di Quran secara global, hadis yang mufassil, mubayyin, syarih, yang mensyarahi Quran. Hadis itu fungsinya. Jadi harus pakai hadis, gak bisa Quran saja. Pun, wis paham Quran, paham hadis, belum cukup, kata Imam Syafi'i. Bayan ilahi sudah paham, bayan nabawi sudah paham, belum cukup. Bayan akli, kecerdasan akal harus dipakai. Akalnya para ulama itu akal jenengan kan. Yang saya itu akal mau jenengan pada pulau buatan. Alah, akal tempe, akal apa? Ngelbain mana apa? Bukan. Bukan, mudah-mudahan. Yang cair itu apa jenis? Cair itu. Kupat tumpang lagi. Akal tumpangnya orang cerdas beras. Akal cerdas itu kalau sarapannya susu, madu, jahe merah, telur. Makan siang sayur ayam. Makan malam sayur ikan mas. Gitu loh. Besoknya lagi daging. Bola balik tumpang terus jedel pakai. Pulau Leboy kata kawan tahu Leboy itu kali kemahnya sekelas 68 sampai 71. Sarapan kangkung, awan kangkung, bengi kangkung. Muka saya hampir seperti kangkung. Itu ya lumayan gitu. Lumayan, kalau di kangkung ya lumayan. Kemudian buang air besar, buang hajat besar, nggak ada airnya. Jadi kau sewakan aku teng jeding, iya langsung oleh, langsung nasi kosong, ini penuh, ngantri, ngekem apa ini? Tuh sandi mana deh, mana air ya sandi. Udah ada airnya, dulu nggak ada airnya, wesa saja, tikusnya gede-gede. Dan rampung, bebersih pun bisa apa? Sewakan mereka. Dia langsung oleh, ngantri, masya Allah. Ini dipoto saya ini, nekem semua. Ya ustadz, ya santri, ya murid pun. Bayan akli, kecerdasan akal. Akal ada dua, akal kolektif menghasilkan hukum namanya ijma, konsensus. Ijma qauli atau ijma sukuti. Apa hasil ijma? Apa contohnya? Arkanus sholati sab'ata asyar, takbiratul ihram, an-niyah, al-qiyamu liman istata'a, qiraatul fatihati fihi, ar-ruku', at-tumaninah. Hasil kesepakatan konsensus para ulama. Kalau nggak ada ulama, kita nggak akan tahu berapa rukunnya sholat. Kalau ada orang sholatnya bagus, kita tanya, Ustaz sholatnya baik sekali, belajar di mana? Oh, saya belajar di Quran dan hadis. Wallahi bohong. Kepertanya cakep ini.
saya bisa sholat ini belajar langsung dari Quran dan hadis. Wallahi bohong. Yang benar itu jangan belajar dari bapak, ibu, ustadz, kiai, imam musola, imam masjid. Nanti imamnya kiainya, dari syekhnya, dari kiainya mentoknya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dari gurunya Imam Malik, salah satu gurunya. Imam Malik dari gurunya Imam Robi'ah. Imam Robi'ah dari gurunya Imam Kharijah. Imam Kharijah putra sahabat Zaid bin Thabit. Ya sahabat santrinya Rasulullah, sahabat. Paham betul? Jadi bayan akli ada dua. Akal kolektif namanya ijma. Ada akal individual, akal syaksi. Ada namanya qiyas, analogi. Ada 9. Aulawi, burhani, mantiki, jadali, istiqra'i, tamthili, khitobi, syi'ari, iqna'i. Warna macam-macamnya qiyas itu. Akal dewe-dewe. Qiyas fakta. Sabu-sabu, narkoba, haram dan halal. Jawab, haram dan halal. Ini Quran wonten? Kok berani-berani mengharamkan di Quran wonten? Inna sabuatan. Kok berani mengharamkan dulu? Oh, dianalogikan, dikiaskan dengan khamr. Faktanya sama fakta. Ada muskirun, ini barang memabukkan, namanya muqaddimah syuhra, premis minor. Wa kullu muskin khamrun, setiap mabukkan pasti masuk golongan khamr, namanya muqaddimah kubra, premis major. Wa kullu khamrin haram, khamr itu hukumnya haram, namanya qaul syarih, legal statement. Maka konklusi positif conclusion, fahadha haram. Paham betul? Man la akalah la thiqata fi dini. Semua orang pahal ilmu mantik gak bisa percaya agamanya. Imam Nawawi dan Imam Ibn Sholah mengharapkan ngaji ilmu mantik. Tapi kata Imam Ghazali yang gak ngerti ilmu mantik, ojo bicara agama, gak bisa dipercaya pendapatnya itu. Kata Imam Ghazali. Pun namanya kias burhani, kias fakta. Ada kias aulawi, nempeleng ayah ibu kayak buatan boleh nggak? Tapi Quran tidak melarang. Yang dilarang Quran itu wala taqul lahuma ufiw wala tanharhuma. Jangan ngomong kasar, jangan bentak-bentak. Kalau gue tempelin mawon nggak apa-apa kan? Kalau bentak saja haram, kalau ngomong kasar saja haram, lebih-lebih fabil aula nempeleng. Itu namanya kias aulawi. Masih ada 7 lagi kias, nanti kalau saya lagi saya terangkan. Ini 2 saya dulu, burhani dan aulawi. Masih mantiki, jadal, istiqra'i, tamthili, khitobi, syari dan iqna'i. Dengan adanya ijma' dan kias, metode ijma' dan kias, lahirlah ilmu jenenge ilmu fakih. Ilmu fakih itu hasil dari ijma' dan kiasnya ulama. Malah yang paling banyak kias, ijma' sedikit loh. Dari Sapinah, Samenten sampai mahal 40 jilid, majbuk 44 jilid, ilmu fakih lah, sambil gabrek. Itu karena ada metode namanya ijma' dan kias. Oleh karena itu, kalau ada organisasi Islam gak pakai ijma' dan kias, betul bakal ahli fakih, betul bakal. Kalau ada ormas Islam gak pakai ijma' kias, makanya Quran hadis mawon, betul bakal dua ulama ahli fakih, betul bakal. Fakih itu lahirnya karena ada metode ijma' dan kias. Bahkan yang paling banyak kias, ijma' sedikit, ijma' paling banyak kias. Kalau ada orang ngomong, kita nggak usah taklid, Syafi'i nggak usah, langsung saja Quran hadis. Saya tanya, hadis yang paling nomor 1 hadisnya siapa? Imam Bukhari. Oh, udah cukup. Ya saya juga tahu hadis paling bagus Imam Bukhari. Saya masa ketua PBNU nggak tahu? Saya juga tahu hadis nomor 1 itu hadis Imam Bukhari. Tapi ente nggak tahu apa? Imam Bukhari yang hafal hadis 600.000, yang sahih 4.000 itu muridnya Imam Syafi'i, goblok. Syafi'iyul madhab.
Sing ahli hadis membuka nomor setunggal niku boten ngaku mustahid dari mazhab Syafi'i. Tinggal ngono kitabe. Teng sampule mawon kafremon betul saja angel wis lah. Sahih Al-Bukhari Jama' wa Tasnif Muhammad bin Ismail Al-Bukhari Amtafa sanata 256 Syafi'iyul madhab. Ente SAG Masya Allah. SAG perguruan tinggi sekolah swasta, dosennya sering mencret, bocah sering bolos, bayar 15 juta di wisuda. Gimana? Jadi menurut Imam Syafi'i dalam suratnya kepada Imam Mahdi, akal tidak boleh ditinggalkan. Bayan akli, kecerdasan akal untuk mendukung bayan ilahi dan bayan nabawi. Paham bukan? Itu yang menggagas ilmu itu namanya Imam Syafi'i, orang Arab ini, orang Arab. Ada lagi penggagas ilmu kalam, ilmu dialektik skolastik, teologi dialektik skolastik. Siapa pertama kali bikin ilmu kalam siapa? Wasil bin Atha, pendiri Mu'tazilah, bukan orang Arab. Yang pertama kali nulis tafsir sempurna, sahabat Ibnu Abbas nulis tafsir tapi nggak sempurna, hanya 2 jilid kecil, comot sana comot sini. Yang pertama kali wonten tiyang mufassir dari Al-Fatihah sampai An-Nas sempurna 10 jilid, Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari, orang Tabaristan, orang Arab bukan, orang Mekah, orang Madinah, orang Yaman apalagi. Paham betul? Ya yang ngisi ilmu Islam tuh 95% bukan orang Arab, hanya bahasanya Arab. Karena waktu Persia masuk Islam langsung bahasanya Arab. Beda dengan Turki. Turki pernah menjadi pusat khilafah Ottoman tapi tidak ta'aliful lughah, tidak menggunakan bahasa Arab, bahasa tetap Turki. Beda dengan Persia. Persia begitu masuk agama Islam, orang Persia bahasa jadi Arab. Imam Ghazali orang Arab apa? Bukan, orang Tus, Nisabur, Khorasan, orang Persia ini. Ghazali ini Muhammad bin Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali Al-Tusi Al-Maulud sanata 450 Al-Mutaffa sanata 55 Imam Ghazali. Ya Allah, kira orang Arab apa? Belum ibu yang lain, Ibnu Sina, ya dokter, ya filosof, bukan orang Arab, orang Uzbekistan, sama Imam Bukhari sama aslinya. Belum yang Maturidi, kalau Imam Asy'ari Arab, Imam Asy'ari turun Abu Musa Asy'ari turunannya. Al-Maturidi bukan orang Arab. Tafsir Razi Muhammad bin Umar Fakhrur Razi bukan orang Arab, orang Roy, kota Roy. Syahristani bukan orang Arab, Abdul Qadir Syahristani bukan orang Arab. Dan ulama-ulama Indonesia pun banyak menjadi ulama besar, ngajar Masjidil Haram. Syekh Muhammad Nawawi Banten bukan orang Arab, orang Banten. Kitabnya kata Sapina, Sarasulan, Sarfidat Darori, Tafsir Munir. Syekh Abdul Somad Palembang, Mahfud Termas, kitab Manhaj Dawid Nador masih dipakai di Mesir. Syarah Alfiyah Suyuti fi ilmi hadis, fi mustalah hadis. Ahmad Khotib Sambas, Kalimantan Barat, yang menyatukan Thariqat Qadiriyah wan Naqsyabandiyah, yang menyatukan dua thariqat jadi satu, itu Syekh Ahmad Khotib Sambas, Kalimantan Barat, yang wafat di Mekah, bukan orang Arab. Kitabnya namanya Fathul Arifin. Siapa lagi? Banyak. Sa'aduddin Jambi, wafat di Mekah juga. Khatib Minangkabau, ahli pidato, ahli ceramah terkenal. Khatib Minangkabau, ahli Minangkabawi, bukan orang Arab, orang Sumatera. Ya, Syekh Ihsan Jambas, orang kalah kalau ulama Arab ini. Gimana? Sirus Tolibin, kalau nanti ke satu negara Mali, dari Jakarta 21 jam, Jakarta, Dubai, Aljazair, Tembakau, ibu kotanya. Negara Mali, malam